Kapan seorang ibu hamil atau yang mau merencanakan anak kedua, ketiga atau dari satu ke dua itu mereka perlu cek kandungan dulu nih, kesiapan rahimnya ke dokter kandungan. Kalau kapan ngobrol sebenarnya anytime. Karena sejak awal kita bisa lihat nih apakah ada problem di si calon ibunya atau si calon bapaknya. Kalau ada problem kita masih punya banyak waktu sehingga bisa dikoreksi lebih banyak waktu gitu. Jadi kalau perencanaan sih gitu menurut saya. Atau seenggaknya setelah menikah misalnya sebelum kebablasan atau hamil tapi belum dioptimalkan, ya datang aja habis nikah atau habis nikah deh. Lebih gampang nih, ini menurut saya yang lebih realistis lah. Habis nikah sudah berhubungan terus bisa datang ngobrolin gimana organ kandungan saya, pemeriksaannya pun bisa lebih detail karena kita bisa USG transvaginal misalnya biar lihat organ kandungan si ibunya atau si bapaknya gimana, kita screening sejak saat itu menurut saya itu lebih baik ya. Nanti setelah itu kalau mau nambah lagi, nanti saya calling dokter Sandi, dok gimana dok? Biasanya sih sebelum di calling udah ngabarin langsung positif itu biasanya. Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Doc Podcast Brawijaya, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan tentunya informasi kesehatan yang sangat penting untuk kita semua. Kali ini kita bersama dengan pasangan public figure yang sebentar lagi akan melahirkan anak ketiganya dengan salah satu dokter yang cukup hits nih di kalangan bumil-bumil di Brawijaya Hospital Antasari. Langsung saja kita bersama hadir, udah ada Kak Keisha Ratuliu sama Mas Fahmi, Mas Adi. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Iya. Jadi deg-degan semuanya. Dan ada Dokter Sandi Prasetyo, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dok. Ini Dokter Sandi sibuk banget nih. Tadi nyempetin dulu. Ini udah selesai polinya. Belum selesai sih, cuma saya mau tinggalin pas lagi tengah-tengah podcast saya mau tinggalin. Oke, boleh. Nanti kita cut aja kali ya. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih dok. Nanti sama Kak Keisha dengan dokter juga kita mau ngebahas tentang family planning sampai birth planningnya seperti apa. Boleh ya dok ya? Boleh dong, boleh banget. Oke, aku mau nanya Kak Keisha dulu nih. Kak Keisha, kapan sih pertama kali sadar kalau mengandung anak yang ketiga nih? Kira-kira boleh ceritain nggak sama Pak suami? Gimana reaksinya pas pertama kali ketahuan? Pertama kali sadar hamil anak ketiga di minggu keberapa ya? Di minggu ke-7 ya? Iya, kita lagi nongkrong. Karena kebetulan aku KB kan, jadi nggak expect bakal hamil lagi. Jadi waktu itu tuh aku udah telat mens, udah sekitar seminggu atau 2 minggu gitu, kayak seminggu ya. Terus habis itu kita lagi nongkrong, iseng, kayak kok nggak mens ya, tapi udah deh cek aja daripada deg-degan terus kan. Ternyata pas cek udah kereng ya test packnya, karena biasanya waktu yang anak kedua tuh dia masih samar-samar gitu, anak pertama juga masih samar-samar, pas dicek masih kayak 5 minggu 4 minggu gitu. Nah ini tuh udah agak tebel garisnya, jadi udah fix hamil gitu ya sayang. Iya. Udah habis itu udah langsung chat dokter Sandi malam itu juga, dok aku test packnya positif gitu. Nah itu sesuai dokter Sandi ya bang? Saya matiin handphone saya. Karena saya kebetulan pasien yang cukup mengganggu dokter, aku chat kapan aja deh. Kuota saya matiin. Wifi nggak nyala juga ya. Oh, gitu. Langsung chat dokter Sandi, langsung dok aku tes packnya positif, oke cek aja dulu gitu. Tapi khawatir banget sih waktu itu ya. Ya, kita kan mikirin berbagai macam kemungkinan juga ya kalau Keisha hamil anak ketiga nanti seperti apa. Tapi alhamdulillah dibantu sama dokter Sandi dan Rumah Sakit Brawijaya kita tenang-tenang dan aman ya. Iya, diyakinkan banget sih untuk anak ketiga ini sama dokter Sandi. Karena kalau enggak aku kayak, aduh gimana nih aku anak ketiga jaraknya deket-deket semua gitu. Oke, nah kalau dokter Sandi sendiri nih dok, boleh jelasin nggak peran dokter Sandi nih dalam mendampingi pasutri seperti Kak Keisha dan suami untuk proses bikin family planning sampai akhirnya berplanningnya seperti apa? Ya, kalau saya Bukan dokter Sandi. Oh. Pinjam pakai ini. Sorry. Pinjam. Sorry. Lagi nggak? Iya, maaf. Nggak ada lagi. Maaf. Besok lagi. Maaf ya dok, Saya pinjamin. silakan. Ya. Jadi kalau perannya sih ada ya, tapi tanggung jawabnya nggak ada nih. Pertama nih, karena kalau tanggung jawab saya suruh bayarin sekolah anaknya gitu kan, anaknya masih kecil-kecil banget lagi. Jadi perannya ada sih mendampingi anak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya jangan dong, tiga aja. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau Bu Keisha sama Bapak yang satu ini memang kita agak spesial ya, karena ternyata sangat produktif gitu. Jadi sebenarnya sudah di plan, kan tadi ngomongin planningnya dulu nih. Planningnya sebenarnya sudah ada dengan metode yang kita harapkan efektivitasnya baik. Tapi namanya buatan manusia, alat kontrasepsi buatan manusia kan pasti ada angka kegagalan. Itu pun udah kita pilih dengan angka kegagalan yang paling kecil. Cuman karena
bapak ini sangat produktif, jadilah harus bangga. Bapak ini cukup produktif. Jadi angka kegagalan itu ternyata terjadi. Dan beruntung terjadi pada pasangan Pasutri ini gitu. Tapi planningnya sih sebenarnya ada. Makanya ketika ini terjadi, kehamilan yang sekarang terjadi, maka kita plannya harus lebih baik lagi nih. Gitu yang udah kita obrolin ya. Nanti mungkin kita bisa obrolin lebih banyak. Planningnya yang terjadi udah, berikutnya gimana nih? Gitu sih. Nah, kalau untuk berplanning sendiri nih dok, dari Kak Keisha awal memilih metode persalinannya seksiosesaria ya katanya ya. Oke, nah gimana dok? Itu pertimbangannya untuk dari anak ke-1 sampai ke-3 itu gimana untuk ngecek keamanannya? Ya, metode persalinan tuh sebenarnya kalau ditanya kan saya selalu ngomong nih kalau di manapun lah, dokter pronormal, dokter apa prosesor. Menurut saya nggak pronormal, saya nggak prosesor. Semua jawaban saya sama karena saya pro yang aman dan nyaman buat ibunya. Setiap pasangan itu punya background alasan tersendiri lah kenapa dia harus memutuskan persalinan A atau persalinan B di luar jika memang ada indikasi terkait dengan kondisi klinisnya, yaitu bukan suatu opsi yang menjadi pilihan yang lebih longgar. Tapi kalau di balik itu ada alasan tertentu, maka kita harus hargai juga kan, karena masing-masing punya pertimbangan sendiri. Nah, kalau Bu Keisha Padi itu waktu awal memang memilih. Jadi dari start dari awal dulu, karena udah 3 kali nih, kita sampai 3 kali nih. Ntar yang 4 kali saya nggak tahu juga nih alasannya apa nih. Jadi kalau yang pertama karena memilih saat itu untuk persalinan sesar, saya agak lupa kenapa ya waktu itu Bu? Karena kenyamanan. Karena waktu itu kenyamanan dan lagi COVID juga ya. Oh iya benar-benar. Jadi produksi pertama terjadi saat COVID. Nah saat itu karena faktor kenyamanan tadi aman aja kayaknya. Hamil pertama tuh kita nggak ada apa-apa, smooth semuanya baik-baik aja, aman, cuman kenyamanannya memilih untuk persalinan sesar. Nah karena faktor kenyamanan itu dan kehamilan kedua pun jaraknya berapa ya, 2 tahun? Enggak, 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh kan, keren kan? 1,5 tahun langsung. Nggak nyampe malah 1 tahun 5 bulan. Nah dikurangin lagi tuh, diskon lagi 1 tahun 5 bulan. Tersundulah dia yang katanya nggak sengaja, nggak diduga-duga, nggak mungkin kan, nggak diduga-duga yang matiin lampu siapa, ya kan? Yang ngangkat selimutnya siapa? Iya udah nggak mungkin, seluruh dadakan kaget saya, nggak mungkin, pasti ada yang sudah direncanakan dari lubuk hatinya. Itu yang kedua tuh. Nah karena memang persalinannya jaraknya juga dekat, itu salah satu indikasi medis juga ya. Betul. Jadi jarak persalinan yang terlampau dekat dari riwayat operasi sebelumnya, maka persalinan berikutnya harus sesar lagi. Di balik itu memang faktor kenyamanan tadi. Nah yang ketiga, karena sudah dari riwayat sesar 2 kali, dari kolegium pun kita memang udah nggak ada rekomendasi untuk kita persalinan normal pasca riwayat sesar yang sudah 2 kali. Jadi direncanakan akan sesar lagi besok persis. Iya besok. Kalau jadi Jadi dong. kalau saya sibuk besok nggak bisa. Kita atur lagi aja lahir. Oke. Nah berikutnya Kak Keisha kan tadi sempat udah ngontak dulu nih dokter Sandi, begitu udah tahu. Selanjutnya gimana tuh? Udah mulai ketahuan positif hamil, udah cek ke dokter Sandi. Selanjutnya menjalani hari-hari itu gimana? Karena kan sibuk banget nih. Mama punya anak 2 lagi, sebelumnya lagi hamil, sibuk juga. Boleh ceritain nggak gimana ngebagi waktunya waktu itu? Ngebagi waktunya sebenarnya adaptasinya juga lumayan sulit ya untuk aku, karena aku kan waktu itu lagi nyusuin. Jadi waktu itu sempat ada flek, terus habis itu sempat cuek juga sama ya udahlah ini kita bonus, jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Jadi aku lebih fokus sama Aisyah waktu itu. Tetap nyusuin meskipun flek gitu, tapi akhirnya pada seiring berjalannya waktu konsultasi juga sama dokter Sandi, Bu, kita tahu saya tahu Aisyah prioritas, tapi ini juga prioritas baru gitu. Itulah yang bikin aku kayak oh ya aku harus fokus juga sama anak ketiga ini. Akhirnya aku berhenti menyusui tuh. Waktu itu beratnya sih menyusui sambil hamil aja. Sebenarnya bisa sih, dan banyak orang yang berhasil, tapi di aku ternyata nggak berhasil gitu. Ternyata aku pas menyusui itu flek, jadi aku kontraksi mungkin ya dok ya gitu. Makanya aku kayak beratnya sih menyesuaikan itu aja. Kalau aktivitas biasa sih aku waktu hamil awal sih nggak yang, karena aku hamil muda tuh nggak ada keluhan mual, muntah, jadi kayak hamil biasa aja gitu. Jadi nggak berat banget sih, nggak ada yang beda banget lah gitu ya. Oke, nah terus bagi peran sama Pak suami gimana nih? Nah kan tadi udah berarti kan nggak menyusui sementara ya karena fokus kehamilan ketiga. Peran Papa sendiri untuk ngedampingin kakak-kakaknya gimana? Peran Papa gitu. Peran Ya Papa sangat selain support secara mental gitu ya, kita juga harus support secara fisik kan. Karena kebetulan kita juga di rumah lagi nggak ada asisten rumah tangga ataupun babysitter gitu ya. Jadi untuk yang urusan fisik berat-berat itu kebanyakan aku yang handle. Kayak misalnya apa sih,
semuanya. Ya Angkat jadi galon papanya gitu ya. Angkat papanya galon tuh pasti. benar-benar Ibunya take care sepakat dua-duanya galon, bahaya tuh. banget ya. Nanti serang netizen ibu sepakat galon, bahaya Iya banget. bener-bener kayak ngepel, nyuci, terus Nyuci aku dong. maksudnya ngepel, ini nyapu. Kalau Gitu, nyuci bagi nih, tugas, ya, bagi tugas lah, Iya, ibaratnya iya. bagi tugas dan itu juga kita fleksibel ya kadang-kadang kalau Kesha lagi semangat, Kuat, lagi kuat juga bantuin gitu-gitu sih. Angkat galon. Angkat Enggak, galon enggak enggak? dong. Saya semangat suruh angkat galon juga. Enggak, jangan dong. Nggak Nanti- boleh. Oke. sih. Gitu. Nah, kalau misalkan sambil kontrol ke dokter Sandi nih, dok, bagaimana sih kalau misalkan ini kan kondisinya udah kehamilan ketiga bersama dokter ya. Kalau misalkan ibu yang belum pernah kita tahu riwayat sebelumnya nih, tadi kan dokter udah jelasin, memang ada indikasi medisnya, riwayat operasi sebelumnya, sudah ada seksio cesaria, maka itu akan dilanjutkan. Nah, indikasi medis lain tuh apa dok untuk pemilihan birth planningnya sendiri? Di luar pasien di yang luar pasien Bu kita Kes sama nih. Adi. Oke. Ya banyak sih sebetulnya kan prinsipnya tuh ketika kita mengawasi kehamilan itu tetap dilihatnya dari dua sisi ya. Dari sisi si ibunya dan sisi kehamilannya sendiri. Kalau ada problems di ibunya, kita evaluasi problems ibunya apakah menjadi kontraindikasi untuk persalinan normal. Begitu pula sebaliknya, jika nggak boleh lahir ada problem yang lain dan memang di ibunya mau lahiran normal tetap harus mau pengen sesar juga yang tadi saya bilang tuh background masing-masing pasangan berbeda. Nah begitu pula sih kehamilannya si janinnya, kalau emang di kehamilan ada problem itu juga bisa jadi suatu indikasi klinis untuk memilih metode persalinan yang sesar misalnya gitu sih. Jadi banyak opsi lah, banyak problems yang harus dievaluasi. Berarti memang birth planning itu setiap pasien tuh berbeda-beda ya, individualized banget ya dok ya, antara satu case sama case lain. Benar. Dan saya tuh selalu ajak ngobrol tentang birth plan itu di 35-36 minggu. Ya ingat ya, dari awal kita ketemu semua pasien saya pasti sama tuh 35-36. Kenapa? Karena kehamilan tuh sangat dinamis sebetulnya. Ketika dia dinamis tapi kita belum punya pegangan yang jelas plannya mau gimana kan makin kacau tuh. Nah di 35-36 minimal dari usia tersebut kita udah bisa evaluasi kalau nih belum ada riwayat sesar sebelumnya ya, posisi bayinya gimana, ada lintang, ada sungsang atau enggak yang dia bisa persalinan normal atau enggak tuh bisa dilihat minimal dari situ dulu tuh. Dari situ baru ngomong ini kalau melahirkan normal kita nunggu sampai kapan, kalau ternyata diharuskan atau memilih untuk sesar itu di sekitaran tanggal berapa gitu. Jadi si bapaknya bisa nyari wangsit gitu kan. Iya. Cari ke gunung misalnya. Kalau ke kemarin lembah. saya ada Gunung Salak tuh Gunung kemarin. Salak. Oh lumayan lagi mahal tuh Pak salak ya sekarang. Bukan Salak itu. Gitu. Jadi ya bisa semua harus well plan lah. Walaupun sangat dinamis tapi dengan perencanaan yang baik harusnya lebih bisa dinikmati lah kehamilannya. Makanya sampai hamil 3 kali kan. Nikmat banget soalnya dia. Oke, nah pertanyaan berikutnya, kalau ke Kak Kesha sendiri, secara psikologis nih, ngerasain perbedaan nggak dari kehamilan anak pertama, kedua, ketiga tuh apa yang beda? Kalau beda, yang pastinya beda. Kalau yang pertama aku lebih santai mungkin ya, karena kan nggak ada yang diurus ya. Kalau hamil anak ketiga ya karena sambil ngurusin bayi-bayi, jadi lebih overwhelmed ya. Iya. Tapi disesuaikan aja sih. Kayak aku lebih kayak coba enjoy supaya nggak terlalu berat jadinya, karena kalau terlalu dipikirin tuh biasanya malah jadi berat ya. Tapi kalau nggak dipikirin malah kayak oh ternyata aku bisa loh gitu. Itu aja sih beda. Oke, nah dokter Sandi, nah tadi kalau misalnya ngomongin soal kondisi psikologis ibu nih ya, bagaimana sih secara kondisi psikis maupun fisik gitu ya, juga mental ibu selama kehamilan itu sendiri gitu, peran dokter Objin tuh seperti apa? Apakah selama pendampingan itu ada konseling juga yang berjalan atau nanti akan melibatkan TS lain gitu? Iya, tentu aja dalam menangani pasien apapun departemen yang mau objin, mungkin penyakit dalam, kulit, yang lainnya pun siapapun anak, pasti kita kan lihatnya dari multifaktorial. Bukan cuma lihat fisik klinis saja, tapi faktor psikis kayak tadi pertimbangan di awal kehamilan si ibunya memilih untuk persalinan sesar karena satu dan lain hal, bukan karena kondisi klinisnya tapi psikisnya, kan itu juga jadi satu pertimbangan yang kita mesti hargai gitu. Jadi pendekatan itu tentu saja apalagi namanya kehamilan itu kan penuh dengan harapan baru. Jadi ini saya pengen anak saya ntar bisa jadi apa, terus harapan baru buat keluarga hadir, tapi dengan harapan yang begitu besarnya banyak pertanyaan yang muncul. Anak saya sehat nggak ya? Ini di USG bener nggak ya dokternya? Beratnya bener nggak segini? Minggu depan aduh detak jantungnya udah kelihatan atau belum ya? Berat bayinya naik apa nggak? Banyak banget tuh pertanyaan yang berkecamuk. Dari mulai saat masih dalam proses hamil sampai dengan nanti persalinan, aduh persalinan saya ntar lancar nggak ya?
habis lahiran bisa langsung nyusuin apa enggak ya, ntar bisa tidur apa enggak, banyak banget ya pertanyaannya. Sehingga ketika kecemasan itu muncul, maka kan harus ada approach sisi lain yang harus kita bisa penuhi gitu ya. Kita tanya gimana psikis kesiapannya dengan banyak informasi yang diberikan dari berbagai aspek yang menjadi yang mendasari background itu, maka harapannya pertanyaan-pertanyaan yang muncul satu persatu mulai terjawab. Ketika pertanyaannya mulai satu persatu terjawab, maka kecemasan mulai makin reda. Ketika reda sampai dengan hari H-nya ya mudah-mudahan sih semuanya jadi happy-happy aja. Jadi harapan yang ditunggu berbanding selaras dengan si rasa leganya lah, rasa bahagianya ketika persalinan gitu sih. Baik. Nah, kalau dari papa sendiri nih gitu ya. Kan udah ngedampingin dari kehamilan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalkan peran ayah sendiri ngerasain seberapa penting sih mendampingi dengan jarak kehamilan yang cukup dekat gitu ya, peran apa yang bisa ditawarkan dan solusi apa nih yang bisa dikasih ke ibu-ibu yang lagi mengandung, udah anaknya 3 gitu ya, sebentar lagi gitu. Kalau aku sih percaya banget suami itu salah satu support system yang paling berpengaruh saat istri hamil, bener nggak sayang? Benar. Bener, jadi apapun yang aku lakukan untuk ngebantu Keisha di kesehariannya itu pasti akan berdampak juga secara langsung ataupun tidak langsung kepada kehamilannya. Buat psikisnya ataupun buat fisiknya supaya nggak capek dan sebagainya. Jadi apapun yang bisa aku lakuin pasti insya Allah aku lakuin gitu buat Keisha. Seperti yang tadi aku bilang, secara fisik bantu-bantu kerjaan rumah gitu kan. Terus aku juga bantuin ngurusin anak tuh yang Zizi dan Aisyah, nyuapin, mandiin segala macam ya. Karena Keisha kalau mandiin kan harus bungkuk, udah pasti susah. udah gede, apalagi udah hamil besar gitu. Makanya aku selalu tanamin ke diri aku sendiri kalau yang aku lakuin ini insya Allah juga akan bermanfaat untuk Keisha dan adek gitu. Jadi buat suami-suami di luar sana, ayo semangat dong, bantuin istrinya lagi Jangan hamil. sampai bumilnya hamil sendiri. Bener, jangan ngerasa gitu. sendirian gitu jadinya ya. Iya, Kan bikinnya bener. berdua, ya kan? Betul. Hamilnya gimana dok? Ya, tapi ini bukan karena saya ada di sebelah bapak yang ini ya, tapi saya ngerasain dari kehamilan pertama saya lihat sih support system Ya dok, suami ini emang dok jangan gitu dok. Aduh. Udah janjian kayaknya. iya udah janjian emang. Sebenarnya saya agak berat sih ngomong ini. Tapi beneran kok beneran. Saya ngeliat tuh hamil datang selalu dianterin gitu, terus ngurusin anak kan. Ini saya juga kaget loh baru tahu kayak hamil yang terakhir di rumah nggak pakai bala bantuan loh. Iya, ngurus sendiri semuanya, ganti genteng suruh anaknya. Pas gaul anaknya disuruh. Jadi nggak ada bala bantuan dia. Bukan Jadi gitu konsepnya. salah. Bukan, itu lebih kayak VOC itu jatuhnya tuh. Saya pikir anaknya yang disuruh, nggak dibantuin orang tapi bantuin anaknya gitu. Nggak, tapi bener. Tapi saya ngeliat kok, kan bisa kelihatan ya gimana yang emang natural terjadi gitu, apalagi ketemunya udah lama. Saya kenal tuh udah lumayan lama nih, sekitar 35 tahun. Wah, Ibu saya belum sampai. kayak juga belum Belum itu. sampai. Iya, udah lah beneran. Saya tuh ngerasa udah kayak ngejagain keluarga sendiri lah. Jadi saya tahu persis gimana Bu Keisha hari-harinya gitu, berantemnya gimana. Enggak. Dalam banget ya dok. Karena saya kalau lagi kesel sama Keisha, saya curhatnya sama dokter Sandi. Dok, ini gimana sih dok? Karena Gitu. di poliklinik suka ada kekerasan dalam rumah tangga. Enggak ya, malah jadi jelek ya. Jadi kayaknya ini isi grup dibongkar. Enggak bener Pak, saya saksi yang bisa bilang pasangan ini mantap. Amin. Nah, kalau Bu Keisha sendiri ngerasainnya gimana? Apakah memang support system dari suami, dari keluarga terdekat itu cukup mempengaruhi banget nggak buat yang kehamilan ketiga ini? Cukup mempengaruhi banget sih, karena kan aku secara fisiknya kan juga jadi lebih terbatas ya gitu. Jadi support system gak cuma suami tapi keluarga terdekat, teman-teman terdekat tuh benar-benar butuh banget untuk seorang bumil, dan alhamdulillah support system di keliling aku tuh ngerti tanpa dibilang gitu. Jadi membantu tanpa diminta gitu, terus cuman ngelihat aku kayak misalkan mau apa langsung dibantuin tuh, itu udah alhamdulillah banget. Makanya support system menurut aku sangat penting dalam kehamilan gitu. Nggak cuma kehamilan ketiga ya, dari kehamilan pertama juga penting gitu. Apalagi nanti setelah persalinan kan, Iya, ya, betul. lebih heboh lagi. Lebih heboh nanti. lagi, betul. Supporternya akan banyak nih kayaknya besok ya. Katanya sih kalau supporternya datang jangan lupa bawa barang-barang. Oh gitu. Jangan cuma datang Spanduk. doang ngabisin nastar gitu. Udah habis Itu yang gitu. ditunggu ya. Iya, bawa Sampai hadiah aja Pak gitu. disampein, biasanya Bapak suka minta apa yang dibutuhin di rumah. Enggak. Tumben. Ya, soalnya itu udah di Japri. Udah dijawab. Oke, nah kalau misalkan sepanjang perjalanan nih, akhirnya kan family planningnya udah, nah birth planningnya udah nih. Next stepnya, kira-kira nih setelah persalinan nanti
metode selanjutnya apa nih? Apakah metode KB-nya yang akan dipilih sudah didiskusikan sama Pak suami, sama Dokter Sandi, dan bagaimana proses pemilihan itu tadi? Udah didiskusikan banget ya. Awalnya emang aku tadinya mau IUD lagi. IUD lagi tapi double KB. Jadi dijagain double nih gitu supaya tidak terjadi lagi gitu. Terus tapi ternyata setelah kita pikir-pikir kayaknya kalau misalkan aku IUD lagi kan udah 2 kali gagal kan, karena ternyata mungkin posisi rahim aku nggak pas lah sama IUD gitu. Jadinya takutnya nggak berhasil nih. Dan kalau misalnya KB hormon aku ada apa namanya, saya yang kayak pernah tumor payudara, takut mengganggu hormon lah gitu. Jadinya kayaknya kita steril aja kali ya. Tapi waktu itu juga pas memutuskan untuk steril itu aku diskusi dulu juga sama Dokter Sandi, Dok kira-kira gimana, karena tuh kalau misalnya aku ditanya orang abis ini mau apa, kayaknya steril deh, emang boleh sama dokternya, biasanya tuh gitu, karena aku kan masih di bawah 30 tahun. Tapi setelah konsultasi sama Dokter Sandi akhirnya aku makin makin yakin ya kalau ya udah deh kita steril aja, karena 3 udah cukup banget menurut aku. Dan kita juga harus fokus sama yang udah ada gitu. Jadi kayak akhirnya family plan kita ya udah kita memutuskan karena kan punya anak kan sebenarnya emang rezeki ya, tapi kita juga harus mengatur perencanaannya untuk anak pertama sampai ketiga itu seperti apa, kita maksimalkan di situ dulu. Nanti kalau someday misalnya udah steril, kita kangen punya anak kan masih ada opsi lain kan untuk punya anak gitu. Nah, Dokter Sandi sendiri gimana, Dok? Mendampingi proses pemilihan metodenya itu gimana awalnya? Iya, memang nih menurut saya kalau dari kehamilan yang sekarang, concern terbesar kita, kenapa saya bilang bukan cuma saya, karena sebenarnya merencanakan kan Pak Adi sama si Bu Kesyanya. Concern terbesar saya gimana supaya kita punya plan yang bener nih setelah yang sekarang. Kemarin juga udah kita coba usaha, tapi kan tadi ya namanya KB itu namanya buatan manusia. Setiap usaha ada kemungkinan kegagalannya. Kebetulan udah 2 kali dicoba, KB-nya juga pemasangannya baik, metodenya juga baik, timingnya juga tepat. Tapi setiap orang punya variasi struktur anatomi yang agak berbeda. Kemudian ditambah lagi walaupun usianya masih muda, tapi kan ada udah 3 nih yang lagi dekat. Kemarin diskusinya lumayan lama sih ya. Keputusan untuk memutuskan akhirnya steril itu bukan keputusan oke, sekarang enggak. Karena saya udah jelasin KB itu kan ada yang metode yang permanen, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Sebenarnya saat ini belum mau yang permanen kalau bisa kan sebenarnya, karena kan masih usia masih muda. Cuman dengan pertimbangan tadi, kegagalan yang terjadi di 2 kali pemilihan KB dengan IUD, padahal angka kegagalan IUD itu kecil sebenarnya, kurang dari 1%, artinya 1 dari 100 lah kegagalannya orang. Nah ini 1, tapi 2 kali kejadiannya, berarti kan tuh beruntung banget ya sampai 2 kali. Tapi bukan karena beruntung, tapi kemungkinan besar karena ada faktor struktur anatomi yang agak berbeda aja. Sehingga kalau kita pilih lagi metode yang sama, rasanya kurang bijak nih. Karena kan keputusan itu bukan cuman harus ya sebisa mungkin yang paling benar, tapi mungkin yang paling bijak lebih baik gitu. Bijak belum tentu 100% benar, tapi yang paling bijak tuh yang paling pas lah untuk kondisi sekarang. Toh, tadi kemarin sempat ngobrol juga, tadi juga ada sempat disampaikan. Misal, nanti ada rencana hamil lagi nih, gimana nih? Anak-anak udah agak gede, persiapan hamil berikutnya kan bukan cuma perkara nunggu jarak waktu aja. Kenapa dijarakin? Karena secara fisik proses pemulihan pasca persalinan sudah optimal. Yang kedua, kesiapan mentalnya. Anak-anak mungkin udah lebih mandiri, jadi akan lebih siap lah secara mental, baik mental anak-anaknya maupun mental orang tuanya gitu. Jadi 2 hal itu yang menyebabkan oke lah, kalaupun nanti misalnya ada keinginan nggak tahu kapan tiba-tiba wangsit set dari Gunung Salak tadi, tiba-tiba saya mau hamil lagi nih pokoknya tahun ini. Ada jalan lah, bukan berarti tidak ada jalan. Makanya untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan dan secara bijak udah diputuskan, maka steril menjadi pilihan. Kalaupun nanti mau hamil lagi, ada jalan yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih, Dok. Nah, Dok, tadi dokter udah sempat mention nih untuk merencanakan kehamilan berikutnya gitu ya. Kapan seorang ibu hamil atau yang mau merencanakan anak kedua, ketiga, atau dari 1 ke 2 itu mereka perlu cek kandungan dulu nih, kesiapan rahimnya. Karena kan tadi udah ada metode persalinannya udah hampir kurang lebih akan berulang gitu ya. Kapan waktunya cek kehamilan dulu atau cek kesiapan rahimnya dulu deh ke dokter kandungan Untuk persiapan hamil. persiapan hamil berikutnya? Iya, saya tuh beberapa kali suka kaget. Zaman sekarang tuh kayaknya trennya agak sedikit bergeser. Zaman dulu ketika udah menikah, baru datang ke dokter kandungan, terus ngomongin konseling gimana kita mau hamil. Atau udah nikah, 1-2 tahun baru punya anak, baru ngomongin hamil. Sekarang agak bergeser. Ada namanya konseling pranikah.
belum menikah tapi udah jelas akan menikah pasangannya, terus periksa si pasangan laki-lakinya, si ibunya juga diperiksa akan menikah. Lebih ekstrim lagi, saya pernah ketemu 2 kasus sih. Datang pacaran. Iya bener, pacaran. Saya mau ngomongin tentang perencanaan nanti kalau saya menikah apa yang harus diperiksa dan seterusnya. Terus saya tanya, emang udah pasti menikah? Enggak sih, ini baru pacaran aja. Jadi dia belum ada omongan. Oh gitu. Iya, kaget kan. Saya aja kaget. Masih remaja dong, Dok. Enggak sih, ya 20-an lah. Maksudnya udah kuliah tapi emang udah. pacaran aja. Oke. Tiga Jawa-jawa. langkah ke depan kali ya. Ya, tapi saya tanya, emang udah mau nikahnya kapan? Enggak sih, kita belum rencanain, baru pacaran aja. Cuman saya pengen tahu aja kalau ntar menikah gitu. Kan jadi kaget juga, bukan konseling pranikah, bahkan ini apa ya, konseling pacaran. Jadi saya jadi pendamping pacaran gitu jelasin. Tapi itu menurut saya apresiasi ya. Artinya kesadaran untuk sadar akan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan itu baik banget, karena kan sekarang lebih baik kita menghindari resiko yang terlampau berat sebelum nanti terlanjur kejadian gitu. Nah itu tadi jawabannya. Kalau kapan ngobrol, sebenarnya anytime, karena sejak awal kita bisa lihat nih apakah ada problem di si calon ibunya atau si calon bapaknya. Kalau ada problem kita masih punya banyak waktu sehingga bisa dikoreksi lebih banyak waktu gitu. Jadi kalau perencanaan sih gitu menurut saya. Oke, berarti lebih bagus sebelum memutuskan untuk menikah, tapi udah jelas nih ya pasangannya. Ya itu bagus, itu Udah bagus. Kalau yang tadi kan udah 2 step ahead kayaknya. Atau seenggaknya setelah menikah, misalnya sebelum kebablasan atau hamil tapi belum dioptimalkan, ya datang aja habis nikah atau habis nikah deh. Lebih gampang nih, ini menurut saya yang lebih realistis lah. Habis nikah sudah berhubungan, terus bisa datang ngobrolin gimana organ kandungan saya, pemeriksaannya pun bisa lebih detail. Sekarang kita bisa USG transvaginal misalnya, biar lihat organ kandungan si ibunya, terus si bapaknya gimana, kita screening sejak saat itu. Menurut saya itu lebih baik ya, Oke, lebih baik. realistis ya. Nah kalau Kak Kesha sendiri sama Mas Adi gitu, selain tadi udah diskusi nih pemilihan metodenya gitu ya, gimana support dari keluarga, terus mungkin punya saudara atau teman yang mengalami kejadian serupa gitu ya, responnya oke untuk sepanjang ini supportnya? Awal-awal sih pasti kayak ragu ya, karena kan steril tuh kayaknya steril gitu, nggak bisa punya anak lagi kayaknya. Tapi setelah dijelaskan steril tuh gimana, prosedurnya gimana, terus ternyata masih bisa, kalau merencanakan punya anak lagi masih ada jalannya gitu, akhirnya mengerti ya. Mengerti sih alhamdulillahnya, karena mungkin Support aja. ngelihat juga kita dengan 3 anak yang masih jarak Kecil. umurnya berdekatan dan masih kecil-kecil tuh pada akhirnya mengerti gitu kalau misalkan memang sebaiknya untuk sekarang dicukupkan untuk 3 dulu. Nanti setelah itu kalau mau nambah lagi, nanti saya calling dokter Sandi, dok gimana dok? Biasanya sih sebelum di calling udah ngabarin langsung. Positif itu biasanya. Jangan dong kali ini, jangan ya Allah. Kali ini semoga ya. Kali ini semoga berhasil ya. Amin. Oke, nah kalau sekarang nih udah mendekati persalinan gitu ya, persiapan apa yang udah disiapin, maksudnya untuk di rumah ya, untuk kedepannya jangka panjang gitu, apakah nanti akan support sistemnya gimana nih, nambah asisten-asisten atau kira-kira udah berbagi tugas buat dari hari H besok sampai seterusnya, gimana kira-kira diskusinya? Kita sebenarnya nggak ada plan ya. Iya, Dan ini nitipin ke orang tua ya. Iya. dijalanin aja sih. Kalau udah mulai, aduh ribet banget, titipin ke mama-mama gitu. Sejauh ini sih aku lebih nyaman tidak ada asisten ya. Karena nggak tahu kenapa aku lebih nyaman aja gitu ya. Papa gimana? Iya aku juga sih, karena lebih nyaman aja di rumah, nggak ada orang lain itu. Iya, lebih enak. apa ya, lebih manis lah gitu Iya. ya, lebih lihat juga perkembangan anak-anak gimana gitu. Jadi kayak sampai saat ini sih memutuskan untuk kita tetap berlima aja gitu kan. Sampai Sekarang saat ini ya, Sampai saat ini ya. ini. Kita kan nggak tahu setelah sudah dihadapi dengan newborn dan 2 toddler nanti gimana kan. Tapi kita banyak banget sih support system ya. Ya alhamdulillahnya itu orang tua kita masing-masing bisa support juga. Terus ada sahabat kita juga tuh lagi di situ tuh, itu sahabat kita yang sering dititipin juga. Udah kayak orang tuanya anak-anak juga. Jadi ya insya Allah untuk sekarang kita jalanin aja dulu. Untuk pembagian-pembagian kayaknya nggak terlalu beda jauh dari yang kemarin ya. Jadi kayaknya yang Zizi dan Aisyah Ngangkat galon. ngangkat galon yang pertama. Buang sampah. Karyakan. Ke warung gitu ya, bareng kurang gitu. Ntar koordinasinya emang bapaknya jago. Jago sih. Tapi anak-anak emang lebih mandiri ya jadinya ya. Mandiri sih. Tanpa asisten rumah tangga ya. Zizi bisa nggak nemenin adiknya gitu, Aisyah Bisa. Oh iya. Maksudnya Benar, bisa kayak, benar, iya. Bang, tolong jagain ade ya. Nanti dia ngadu kalau misalnya Mica ada yang dimasukin ke mulut ade tuh gitu. Jadi kayak emang ternyata lebih mandiri gitu. Tapi kita emang nggak pernah pakai suster sih. Emang kita
selalu asisten rumah tangga ya. Tapi Asisten ada rumah tangga bantu-bantu. yang bantulah, bantu sedikit. Megangin anak-anak gitu. Megangin kalau dari mulai ganti popok, mandi, Semua Semua itu itu kita kita. dari kecil. Udah jago lah ya Pak ya. ya insya Allah bisa lah kalau ada kompetisi kayak gitu saya ikutin. Oh ya boleh, nanti sama dokter Sandi sih kayaknya Oh, harusnya oke. diadu ya, pakai Oke. timer tapi ntar Siap, ya. siap. Boleh. Tapi kayaknya mesti kan ini kan baru sekarang nih, ntar podcast H+1, ntar Nah, bikin podcast podcast lagi. H+1, bikin Kita podcast tanya, kan waktu itu 2, sekarang udah 3. Taunya Gimana? udah beda gitu ya. Oh, jadi ternyata saya udah pakai yang bantuin di Ternyata rumah. kita bantuin Iya, iya. 4 malah. Iya. Mobil kita ganti yang bisa kapasitas 11 orang. Mau kasih itu 3 berarti ya. Iya, ya Allah. Udah berubah. Oke, nah balik lagi ke dokter Sandi nih. Nah tadi kalau misalkan metode KB ya, kan tadi dokter udah sempat jelasin dikit gitu ya. Apakah setiap metode KB yang dipilih oleh setiap pasangan itu resikonya bisa dijelasin sedikit nggak dok? Apa aja sih resiko yang paling sering terjadi dari setiap metode KB itu yang dipilih? Iya, prinsipnya semua tindakan medis pasti ada resikonya. Kita minum paracetamol aja, obat sederhana, kalau ada alergi, resikonya bisa dari alergi ringan sampai alergi berat, bisa sampai sesak nafas, masuk ICU cuman gara-gara paracetamol. Intinya semua tindakan medis pasti ada resiko. Terkait dengan KB juga tergantung nih, KB apa yang dipilih. Mungkin lebih pasnya kita ngobrolin sebenarnya KB itu mana yang paling pas buat masing-masing pasangan. Prinsipnya setiap pasangan punya rencana, setiap pasangan punya problem sendiri, sehingga pemilihan KB juga tentu saja tergantung masing-masing pasangannya. Cuman kalau dibuat sederhana, saya selalu bikin sederhana, pertama kita tentuin dulu nih mau KB-nya KB yang tipe apa. Apakah yang mau permanen, yang jangka panjang, atau jangka pendek nih dari periode waktunya. Kemudian oke, saya maunya misalnya yang jangka panjang. Jangka panjang sehingga kita pilih yang mana supaya si ibu dan bapaknya lihat lagi nih kesehariannya, dia repot nggak kalau jangka panjang misalnya ya. Dengan minum pil ntar lupa, belum belanjanya, belum ntar setiap bulan harus beli lagi. Kegagalan ketika itu lupa diminum kan jadi makin gede. Jadi nggak cocok nih buat misalnya ibu yang aktif, yang sibuk gitu. Nah, hal-hal perintilan itu yang juga kita mesti evaluasi masing-masing pasangannya. Kemudian nanti berlanjut lagi misalnya udah nentuin periode KB-nya, metodenya pengen jangka panjang atau jangka pendek tadi. Tapi saya pengennya yang hormonal atau non hormonal. Itu juga tadi Bu Kesha juga sempat mention tuh, setiap orang juga punya problem kesehatan masing-masing. Apakah dengan metode KB yang dipilih itu akan bisa mempengaruhi problem kesehatan itu. Jadi beberapa pertimbangan memang menjadi bahan diskusi. Menurut saya kalau nanti ada pasangan di rumah yang nonton ini juga misalnya ada diskusi terkait dengan KB, ceritakan sebanyak-banyaknya, banyak diskusi sama dokternya, karena ntar akan dipilih nih mana yang paling match dengan kondisi masing-masing pasangannya. Oke, berarti jadi setiap planning dari persiapan kehamilan, persalinan, sampai KB-nya itu masing-masing pasangan berbeda dengan pasangan lainnya ya. Jadi itu butuh diskusi, jadi harus datang terus, kontrol, nggak boleh absen ya dok ya. Bu Kesha rajin kontrol nggak nih? Bu Kesha jarang kontrol, cuman bapaknya yang kontrol terus ya. Waktu jadi kalau Bu Kesha nggak bisa diwakili bapaknya. Ya, jadi titip gejala gitu, titip absen. Tipsen nih. Oke, nah dari dokter Sandi, kira-kira ada pesan nggak atau saran buat Pak Sutri di luar sana yang lagi nonton podcast Brawijaya gitu untuk family planning sampai berplanningnya gimana nih baiknya? Iya, tadi kita udah ngobrolin banyak tuh tentang family planning. Family planning banyak pilihan lah menurut saya untuk merencanakan keluarga yang bahagia tadi ya. Ujungnya kan endingnya tuh bahagia, cuman caranya bisa macam-macam. Dan tidak boleh ada unsur blaming menurut saya. Oh, si ibu ini ngapain sih harus digituin, kenapa sih harus diginiin? Karena nggak bisa diceritain tuh, masing-masing keluarga tuh punya problemnya sendiri gitu. Jadi kita mesti hargai apa yang diputuskan. Kemudian kalau ibu berada di posisi yang bingung itu, diskusi yang banyak sama dokternya tentu saja, karena kan provider kesehatan yang paling paham kondisi ibu ya pasti yang profesional adalah dokternya. Ketika banyak diceritakan dan banyak diskusi, maka insya Allah akan mendapatkan jalan keluar yang paling bijak. Yang tadi saya bilang, mungkin bukan yang 100% benar, tapi yang paling bijak untuk ibu dan bapak, gitu sih. Oke, terima kasih dokter Sandi. Nah, aku balik lagi nih ke Kak Kesha sama Mas Adi. Boleh nggak kasih tips sama saran ataupun motivasi lah buat pasangan di luar sana, mungkin yang tadi kan udah jadi panutan banget nih, nggak pakai bantuan siapa-siapa gitu kan. Gimana sih caranya tetap kompak dan stick komitmen gitu untuk tetap berdua ngejalanin sama-sama gitu loh, bareng-bareng. Kamu sih? Gimana ya caranya, komunikasi deh kayaknya. Jadi kayak
misalkan nih aku waktu awal-awal kan yang memutuskan untuk tidak pakai asisten rumah tangga tanpa bantuan kan aku kan, tapi aku nggak lupa juga nanya ke bapak gitu, kira-kira kamu nyaman nggak ya, kamu happy nggak ya, jangan-jangan cuman aku nih yang happy gitu. Ternyata dia juga happy kalau aku happy gitu, makanya kayak dikomunikasikan aja sih kira-kira gimana gitu ya, nyaman atau enggak, karena kan yang terpenting dalam rumah tangga itu kenyamanan bersama kan gitu. Dan ternyata di saat dia nyaman dan anak-anak ternyata juga lebih baik gitu, jadi kita jalanin aja sejauh ini gitu. Tipsnya sih komunikasi ya, Iya, yang dan penting. kayak Kesha bilang kan tergantung kenyamanan masing-masing ya. Tapi kalau sahabat Brawijaya yang di rumah, para pasutri nyamannya lebih pakai ART atau suster juga silakan lakuin aja gitu. Kita beda-beda nih. Kalau kita lebih nyaman gak ada ART, tapi kalau yang di rumah lebih nyaman ada ART dan suster, lakuin aja, jadi lebih banyak yang bantu juga gitu kan. Kebetulan kita dua-duanya kerjanya dari rumah, jadinya aman-aman aja ya. Kalau yang mungkin working mom dan dua-duanya bekerja itu pasti butuh banget support system untuk di rumah Iya, sih. kalau apalagi kalau udah bekerja sih kayaknya harus ya, Dok. Iya, kalau bekerja di luar ya. Kalau kita alhamdulillah beruntung banget bekerjanya dari rumah ya. Jadi bisa kontrol anak-anak sekalian gitu. Dan kalau emang lagi capek banget ya kita titip ke mama, biasanya itu juga support system yang sangat baik sih gitu. Jadi ibaratnya Bu Keisha sama Mas Adi juga udah tahu nih kapan harus butuh bantuan gitu ya. Tetap kontrolnya di pasangan, diskusiin, tapi berikutnya kalau emang udah tahu overwhelm, tahu kapan harus minta bantuan. Kadang kalau overwhelm banget, ada juga selain minta bantuan kita liburan. Oh, bagus. Iya, Oh iya bener nih, liburan terus nih, saya baru sadar. Nah, Aduh, itu saya karena mesti cerita ya. Ini waktunya nih saya masuk nih di sini. Iya. Gimana? Dari 9 bulan mendampingi kayak 19 kali Wah, surat pulang. Bener, saya sampai bingung pergi terus kerjaannya. Tapi alhamdulillah sih aman-aman aja ya. Aman, Mungkin alhamdulillah. karena happy. Soalnya kalau nggak pergi nggak happy. Kalau di rumah aja biasanya belanja online sama bapaknya wifi dimatiin. Supaya nggak bisa belanja online katanya gitu. Iya. Bel rumah juga dimatiin ya. Matiin ibunya. Jadi kalau happy. liburan tuh walaupun berlima, kita masih berempat ya waktu itu Berempat. sama Zizi sama Terakhir Aisyah. aja kapan ya, Pak? Terakhir ke Bali. Bali yang luar negeri sebelumnya itu. ya? Iya, itu sebelumnya. Berempat tuh walaupun kita cuma berempat tapi liburan, sebenarnya capeknya ada juga kan, tetap sama kayak di rumah lah kita ngurus, tapi lebih happy ya karena nggak beres-beres suasana rumah ya. juga. nggak pengen beres rumah, terus ngeliat pemandangan, Iya. terus anak-anak happy sering berenang segala macam gitu loh, gitu sih. Tetap ngasuh tapi beda suasana aja. Iya, Betul, betul. Lagi apalagi kalau hotelnya di endorse, Wah, pesawatnya di endorse. kalau pesawat jarang dong. Oh jarang ya hotel. Jadi Kalau apa aja hotel hotelnya? lumayan. Nanti saya kasih list hotel-hotel yang bisa. Endorse. Endorse ya. Oke. Nah, kita udah nyampe di penghujung diskusi kita. Udah banyak banget yang dikasih informasi dari Dokter Sandi, dari Kak Keisha, dari Mas Adi bahwa setiap ibu itu perjuangannya banyak banget ya, dari mulai hamil anak pertama, kedua, ketiga, ngejalanin semuanya, dan tetap di balik ibu yang pahlawan juga ada bapaknya nih, perannya penting sekali. Nah, sambil perjalanan itu tadi ada peran dokter juga yang mendampingi kesehatan ibunya buat ngemastiin nih bahwa kehamilan aman-aman aja gitu ya selama kurang lebih 9 bulan. Nah, kita bisa take home message-nya buat sahabat-sahabat Brawijaya, kehamilan itu memang sesuatu yang bisa dianggap sebagai challenge juga buat setiap pasangan suami istri, tapi dia adalah momen yang membahagiakan tentunya ya. Jadi setiap anak yang dikaruniai dari Allah itu adalah anugerah, jadi sebisa mungkin kita juga menjaga sama-sama dengan ada peran dokter, ada peran keluarga, kemudian dari sahabat-sahabat terdekat. Kemudian juga ada kehamilan itu ada posisi-posisi tertentu dan kondisi tertentu yang mengalami macam-macam kondisi klinisnya nih. Jadi penting banget buat sahabat Brawijaya diskusi terus sama dokter kandungannya. Apa aja metode yang perlu dipilih ketika nanti menyiapkan persalinan maupun kehidupan pasca persalinan. Betul ya Dok ya Sandi? Betul. Nah, sahabat Brawijaya, kalau misalkan butuh informasi lebih lanjut dan butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi dokternya dan menghubungi fasilitas kesehatan yang terpercaya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat dan kontrol kehamilannya supaya kehamilannya selamat sampai persalinan. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Sandi Terima sudah kasih. hadir. Dokter Sandi. Maaf. Terima kasih Kak Keisha, Mas Adi Terima sudah kasih berbagi banyak. ceritanya ya. Udah seru banget nih ngobrolnya hari ini. Nah, buat sobat Brawijaya, jangan lupa untuk tetap semangat dan cintai diri dengan memulai hidup sehat.
Salam hangat dari saya, Dr. Amalia Almira, dan sampai jumpa lagi. Makin paham, makin sehat. Bye.